namaku Alina. Dalam dunia malam, orang memanggilku Rina, nama palsu yang kutemukan saat masih 18 tahun, di sebuah bar kelas menengah tempatku pertama kali menjual diri. Sekarang usiaku 30. Aku telah terbiasa hidup dengan topeng. Pekerjaanku adalah menjual senyum, tubuh, dan ilusi cinta. Tapi tak satupun lelaki yang kupuaskan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Tidak ada yang peduli pada perempuan seperti aku, yang hanya menjadi pelarian malam, bukan tempat kembali. Orang bilang perempuan jalang seperti aku tak pantas bermimpi. Tapi sejak kecil aku ingin jadi guru. Sejak ayahku meninggal karena kecelakaan, dan ibuku menjual semua perhiasannya demi bertahan, aku tahu, mimpi itu hanya akan tetap jadi mimpi. Sejak itulah, aku mengenal dunia malam, karena katanya, cinta dan kesucian tidak memberi makan, tapi uang bisa. Namun semua berubah pada malam Jumat itu. Aku sedang menunggu klien di lobi hotel kelas 3, dengan gaun merah dan make-up tebal. Lalu mataku menangkap sosok aneh, berjubah putih, berwajah teduh, berjalan melewati trotoar di seberang jalan sambil membawa kantong beras. Ia berhenti di depan warung kecil, menyerahkan beras itu pada seorang nenek tua pemulung. Aku terpesona. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya lagi, di masjid kecil di dekat kosku. Rasa penasaran mendorongku mengintip dari balik tembok. Suaranya saat memberi ceramah begitu damai, seolah ia berbicara langsung ke jiwaku yang kotor ini. Namanya Ustadz Malik. Usianya mungkin awal 40-an. Wajahnya tidak tampan dalam standar dunia malam, tapi tenang dan penuh kasih. Aku tahu aku tidak seharusnya tertarik. Tapi sejak malam itu, aku mulai mendengarkan ceramahnya dari luar masjid. Setiap malam Jumat, aku akan duduk diam di bangku depan warung kopi, berpura-pura minum, padahal aku menunggu suaranya. Suatu malam, saat aku duduk termenung di depan warung, Ustadz Malik menghampiri. Aku panik, ingin lari, tapi dia menatapku sambil tersenyum. Kamu sering kesini. Kamu suka dengar ceramah, ya? Aku tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan, kamu boleh masuk ke dalam. Masjid ini bukan hanya untuk orang suci. Justru untuk orang yang sedang mencari cahaya. Aku hampir menangis mendengar ucapannya. Tidak ada penghakiman. Tidak ada cemooh. Hanya sapaan manusia kepada manusia lain. Malam itu aku masuk ke dalam masjid untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Aku duduk paling belakang. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu aku ingin berubah. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri bicara padanya. Ustadz, saya perempuan yang rusak. Hidup saya jauh dari baik. Dia menatapku, lama, namun tidak menjijikan. Lalu ia berkata pelan, kamu bukan barang rusak, Alina. Kamu hanya pernah jatuh. Tapi semua orang bisa berdiri kembali. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, aku akan bantu. Sejak itu, hidupku perlahan bergeser. Aku berhenti menerima klien, walau uangku nyaris habis. Aku mulai bekerja di warung kecil milik Bu Asih, janda tua yang juga jamaah masjid. Aku belajar mengaji dari awal, dengan suara terbata dan malu, namun hati mulai tenang. Ustadz Malik tidak pernah menyentuhku, bahkan tak pernah menatapku lebih dari sewajarnya. Tapi justru disitulah aku merasa paling dihargai sebagai manusia. Aku tahu aku mulai jatuh cinta, bukan pada lelaki itu saja, tapi pada dunia yang ia tunjukkan padaku. Dunia yang selama ini kupikir tak mungkin kumasuki. Namun, cinta itu menjadi pedang bermata dua. Karena semakin aku mencintainya, semakin aku sadar bahwa aku tidak pantas untuknya. Aku masih merasa najis.
kotor. Dunia kami tak sama. Sampai suatu hari, ia memanggilku setelah kajian. "Alina," katanya. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku mengangguk, jantungku berdegup kencang. Aku sudah berbicara dengan Bu Asih dan beberapa jamaah. Mereka tahu masa lalumu. Tapi mereka juga tahu perubahanmu. Dan aku tahu hatiku. Aku menatapnya, tak berani berharap, "Jika kamu mau, aku ingin menikah denganmu." Kabar itu menyebar cepat. Tidak semua orang menerima. Beberapa jamaah bahkan meninggalkan masjid. Ada fitnah, cibiran, bahkan ancaman. Ustadz dan pelacur, "Gila." Begitu kata mereka, aku ingin mundur. Aku ingin kabur. Tapi Ustadz Malik menggenggam tanganku saat aku hendak pamit. "Ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang kita melawan dosa dengan cinta dan keberanian. Kita tidak mencari restu manusia, tapi ridha Allah. Pernikahan kami sederhana. Hanya dihadiri orang-orang terdekat yang tulus. Aku mengenakan jilbab putih sederhana. Air mataku tak berhenti mengalir saat suamiku mengucapkan ijab kabul. Dulu aku menjual tubuhku untuk hidup. Sekarang aku menyerahkan hidupku untuk mencintai dengan cara yang Allah izinkan. Kini, aku menjadi guru mengaji untuk perempuan mantan napi, mantan PSK, dan siapapun yang ingin kembali. Aku tahu, tidak semua orang seberuntung aku bertemu lelaki seperti Malik. Tapi aku ingin jadi seperti dia, menjadi cahaya kecil yang memberi harapan. Suamiku kini menjadi pembina pesantren rehabilitasi untuk para mantan pecandu dan PSK. Kami bekerja bersama, tidak menyebarkan dakwah dengan dalil kaku, tapi dengan pelukan dan cerita. Cerita bahwa siapapun bisa berubah.